ketika obat-obatan ini menjadi banyak sebab permasalahan wanita, maka para ulama mengatakan sebaiknya tidak dikonsumsi. Sebaiknya, dalam bahasa Arab itu al-aula, yang lebih utama wanita tidak usah memakai obat-obatan penunda haid. Tapi kalau ada yang tetap minum obat tersebut, apa hukumnya? Apakah haram? Jawabannya tidak. Karena kalau kita mengharamkan harus pakai dalil. Sementara Nabi Muhammad tidak pernah melarangnya. Bahkan ikhwana fiddin a'azzakumullah, banyak fatwa mengatakan bahwasanya kalau memang wanita itu tetap kekeh minum obat penunda haid supaya Ramadannya selesai dan tidak mengqadha puasa, ini biasanya motivasinya itu. Karena takut mungkin kalau mengqadha repot, gak kekejar qadhanya dan lain sebagainya. Buktinya beberapa hari kemarin masih ada yang bertanya, gimana ini Ramadan tinggal beberapa hari, saya punya utang seminggu. Masih ada kemarin yang bertanya ini perempuan. Nah, ada wanita yang memang betul-betul takut ketika dia punya utang tidak bisa bayar. Maka para ulama mengatakan dibolehkan memakai atau mengonsumsi obat-obatan penunda haid, tapi harus terpenuhi beberapa syarat. Dan perkataan ini sempat dinyatakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, la nara annaha tasta'milu dikatakan oleh Syekh bin Baz bahwasanya boleh meskipun utamanya tidak, tapi dengan beberapa syarat. Di antaranya adalah yang pertama, tidak boleh obat-obatan itu membahayakan dirinya. Jadi harus obat yang aman. Kalau memang harus pakai gitu loh. Tentu saja sebaik-baiknya ya nggak usah pakai. Tapi kalau harus pakai, maka cari obat yang aman, tidak membahayakan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita tahu itu aman? Kita bukan ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Ya dokter lah. Masa tukang jahit? Dokter. Dokter yang ahli. Yang kedua, dokter yang terpercaya. Karena kadang-kadang ahli tapi nggak terpercaya. Dokter yang ahli lagi terpercaya, tanyakan kira-kira obat ini bahaya enggak, apa efeknya, dipikirkan masak-masak. Jangan sampai sudah terlanjur diminum lalu kemudian bahaya. Yang kedua syaratnya harus mendapatkan izin suaminya kalau dia punya suami. Loh kenapa? Wanita itu akan masuk surga, bahkan memilih pintu surga dengan 4 amalan. Ini dalilnya adalah hadis, yaitu ketika salat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian taat suami dan menjaga kehormatan. Di situ taat suami. Dan suami biasanya menyuruh dia untuk menjalani firman Allah, menjalani ketaatan kepada Allah sebagaimana mestinya. Lalu tiba-tiba dia menggunakan obat tersebut tanpa izin suami, tidak boleh. Harus dengan izin sang suaminya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh ada pelanggaran syar'i. Apa artinya di sini? Contohnya gini, ketika minum obat, mestinya haid, kemudian nggak haid. Berarti suci atau haid? Berarti suci. Ramadan wajib menjalani puasa karena buktinya nggak ada darah. Atau misalnya dia minum obat, ternyata apa? Tetap keluar darah. Boleh nggak puasa? Nggak boleh puasa. Meskipun dia minum obat lalu tetap keluar darah, maka dia nggak boleh puasa. Kalau dia tetap puasa, ini melanggar syariat. Nggak boleh seperti ini. Jadi dia minum obat itu lalu dilihat nanti apakah terjadi haid atau tidak. Kalau terjadi haid berarti hukumnya haid, nggak boleh puasa. Tapi kalau tidak terjadi haid, maka dia harus puasa di bulan Ramadan karena buktinya dia suci. Jangan pilih enaknya saja, pengennya tidak haid, tapi ketika ternyata tidak haid, tidak mau sholat misalnya. Loh kan waktunya haid saya ini. Kan biasanya haid, cuman sekarang minum obat untuk puasa saja, berarti puasa tetap puasa tapi nggak sholat ya. Jangan begitu. Pilih enaknya saja seperti itu. Jadi kalau sedang tidak ada darah berarti tidak haid, Ramadan ya puasa ya sholat. Kalau ada darah berarti haid, berarti nggak usah puasa, nggak usah sholat.